Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, perkenalkan saya Sri Maryanti Eshum, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK UIN Bukit Tinggi. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran penilaian ujian kinerja UKIN dengan materi strategi dakwah Nabi di Kota Mekah dengan model pembelajaran program based learning di kelas 7 MTS Al-Makmur Tungkar di Nagari Tungkar, Kecamatan Situjuh Limonagari, Kabupaten 50 Kota. Selamat menyaksikan. Sebelum kita lanjutkan, ya coba kita cek di bawah bangku kita apakah ada sampah. Tolong dimasukkan ke dalam bangku. Sebelumnya ibu akan mengambil absen dulu, ya. Yang pertama Adinda Putri Zeldi, Aira, Aisyah Sekarani. Lanjut, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ya ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Sabda, makrat, tegakrat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga kegiatan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Melihat tentang manfaat kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam itu, yaitu tentang membangun kesadaran kita, ya, tentang mempelajari kita yang telah dibangun oleh Rasulullah. merupakan tentang manfaat dari pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jadi apabila materi ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, atau dengan baik, maka kita mengerti, ya, dan paham tentang menjelaskan strategi dakwah Nabi di Kota Mekah. Capaian dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba minta dibacakan tujuan dan capaian dan tujuannya. Yang pertama, menganalisis strategi dakwah Nabi di Kota Mekah. Yang kedua, kemampuan menganalisis strategi dakwah Nabi di Mekah. Ya, itu capaian dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menganalisis strategi dakwah Nabi di Kota Mekah. Lanjut, kita lihat tentang tujuan profil pelajar Pancasila. Tentang tujuan profil pelajar Pancasila, coba Ibu Hafizah. Tujuan profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berangkat global, mandiri, gotong royong, dan kritis. Ya, bagus. Tujuan profil pelajar Pancasila adalah beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berangkat global, mandiri, gotong royong, dan kritis. Sedangkan profil rahmatan lil alamin. Coba anak ibu. Sedangkan profil rahmatan lil alamin adalah kewarganegaraan kebangsaan, lurus dan tegas, dinamis dan inovatif. Bagus. Ya. Selanjutnya ibu akan bertanya kepada anak-anak. Ya. Yang pertama, Ananda tahu siapa guru SKI? Tahu. Siapa? Bu Sri Mariani. Selanjutnya, apa-apa saja strategi yang dilakukan Nabi di Kota Mekah? Yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga, jadi strategi dakwah Nabi yang dilakukan di Kota Mekah itu ada yang pertama dakwah secara terang, dakwah secara sembunyi, yang kedua dakwah secara terang. Lanjut yang ketiga, apa substansi dakwah Nabi di Kota Mekah? Tahu itu substansi? Substansi itu adalah inti, ya, dari dakwah Nabi di Kota Mekah. Baik, bagus semuanya. Lanjut, ya. Kita masuk sebelum pelajaran kita masih semangat sekarang anak-anak ibu? Masih. Kita tetap semangat ya. Jadi kita berdiri, silakan berdiri. Tentang ibu menampilkan gambar. Ya, ini istilahnya ada kita bernalar kritis, ya. Nanti kamu jawab apa gambar yang ada di depan ini, ya. Nih, tuh yang ada apa namanya itu? Binatang ya, yang ada nama binatangnya. Coba anak ibu menjawab apa kira-kira gambar tersebut. Coba minta. Gambar itu masyarakat Arab yang menyembah berhala atau patung sebelum ajaran Islam datang. Ya, bagus. Itu adalah gambar orang-orang Mekah itu menyembah berhala, menyembah patung. Ya, jadi kalau kita lihat Nabi itu berdakwah, ya, dia memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Allah, cara menyembah Tuhan. Kalau istilahnya di dalam orang Mekah itu, yang patung itu adalah Tuhan namanya. Kalau bagi masyarakat Mekah. Jadi itulah gambar patung, ya, gambar patung yang menyembah berhala. Ya, coba ibu. Supaya kita saling menghargai, menghormati, kalau menolong dan menyerahkan. Ya, bagus. Ini adalah tentang ajaran Islam, yaitu tentang persamaan derajat. Masih semangat sekarang anak ibu? Masih. Kita tetap semangat ya. Jadi kita berdiri, silakan berdiri semuanya. Nah, kita mulai. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ya, mari kita sama-sama membaca surat pendek pilihan, yaitu surat An-Nas. Kita mulai dari ta'awuz. 1, 2, 3.
coba menjawab pertanyaan yang namanya tentang assessment for learning. Itu asesmen awal. Ya, anak ibu, sekarang kita jawab soal yang pertama. Ya, apakah Ananda tahu tentang sejarah kebudayaan Islam? Tunjuk tangan. Ya, Miftah. Tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu peristiwa-peristiwa pada masa lalu dan masa sekarang yang berkaitan dengan kebudayaan Islam. Bagus. Soal yang kedua, Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa? Tunjuk tangan, Aira. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Iya, tahun beda. Bagus. Yang ketiga, sebutkan strategi dakwah Nabi di Mekah. Ya, nah ibu. untuk menegakkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara manusia. Betul? Tentang strategi dakwah Nabi di Kota Mekah? Nah, yang pertama, apa strateginya? Dakwah Nabi secara yang kedua? Terus, soal yang selanjutnya. Dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah as-sabiqunal awwalun. Apa artinya? Tunjuk tangan. Ya, nah ibu. As-sabiqunal awwalun artinya orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, bagus. Orang yang pertama kali masuk Islam. Soal selanjutnya. Siapa pertama kali menerima ajaran dakwah Nabi? Ya, nah ibu. Dan pertama kali menerima ajaran dakwah Nabi adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah. Siapa itu Siti Khadijah? Bismillah. Bagus. Lanjut, soal selanjutnya. Apa-apa saja nama berhala yang kamu ketahui? Saya Bagus. Itu adalah Lata, Uzza, dan Manat. Apa nama berhalanya? Lata, Uzza, dan Manat. Tentang nama-nama berhala. Lanjut kita lihat di mana Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Tunjuk tangan. Ya, Di Bukit Safa, di Bukit Safa. Bagus. Lanjut soal yang terakhir. Bukan soal yang terakhir. Sebutkan ayat yang menerangkan dakwah secara terang-terangan. Ya, Hafizah. Nah, itu yang menyatakan ayat menyatakan tentang dakwah secara terang-terangan. Surat apa itu? Ayat 9M, ayat 94. Lanjut soal yang terakhir di asesmen awal ini, apa arti dari substansi? Ya, coba Naisa. Apa artinya dari substansi adalah intinya pokok dari dakwah Nabi di kota Mekah. Ya, itu inti pokok. Ya, substansi itu dari dakwah Nabi di kota Mekah. Paham sampai di sana? Siapa yang betul semuanya? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ya, bagus. Ya. Kita lihat yang selanjutnya. Ibu tanya dulu ya. Adakah ya Ananda mengulang pelajaran di rumah? Ada. Nah, ya. Jadi siapa yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Siapa yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Tentang misi dakwah Di kota Mekah. Ya. Misi dakwah Nabi di kota Mekah. Itu tentang pelajaran kita minggu kemarin. Jadi kita sekarang masuk kepada strategi. Jadi pelajaran kita minggu kemarin itu tentang misi dakwah Nabi di kota Mekah. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Misi dakwah Rasulullah di kota Mekah itu yang pertama adalah dakwah secara
Sembunyi-sembunyi. Ini diistilahkan dengan siriah, ya, sembunyi-sembunyi. Yang kedua adalah Dakwah dakwah secara terang-terangan. Baik, akan kita bahas satu persatu. Kita lihat dulu tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Kita lihat dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan oleh Nabi selama 3 sampai 4 tahun. 3 tahun atau sampai 4 tahun. Jadi pada masa dakwah Nabi itu bersembunyi-sembunyi, dia menyeru, ya, untuk masuk Islam. Ini orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya, orang-orang yang terdekat dengannya. Ya, jadi Nabi itu menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang pertama kali kepada siapa? Istrinya. Siapa istrinya? Yang kedua, siapa itu Ali? Yang ketiga, siapa itu? Yang terakhir adalah Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi. Jadi inilah kalau kita lihat dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan kepada orang-orang terdekatnya. Selanjutnya kalau kita lihat dakwah secara sembunyi-sembunyi, Abu Bakar juga berdakwah tentang ajaran Islam, ya, sehingga dia ada terlibat bin Awam dan lain-lain sebagainya. Tadi kalau kita lihat orang-orang yang pertama masuk Islam, ya, yang pada dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi itu apa istilahnya? Ya, coba ibu, anak ibu yang di belakang. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam adalah As-sabiqun al-awwalun. as-sabiqun al-awwalun. Apa artinya anak ibu? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Itu dia yang dikatakan dengan as-sabiqun al-awwalun. Ada yang mengerti sampai di sini? Nah, itu kalau kita lihat tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lanjut kita masuk tentang dakwah secara terang-terangan. Ya, jadi Nabi ini berdakwah secara terang-terangan itu dimulai pada tahun keempat Hijriah. Itu pada keempat dari kenabian. Ya, ini yaitu setelah turunnya wahyu, ya, yang berisi perintah Allah. Ya, kalau kita lihat tentang dakwah secara terang-terangan ini, itu ada ayat yang mengatakan, ya, kita balik lagi dulu. Fasda bima tu'marun wa a'rid anil musyrikin. Nah, kita baca bersama. Fasda bima tu'marun wa a'rid anil musyrikin. Coba dibaca artinya, Ibu. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Bagus, ya. Itu kalau kita lihat beranjak dari dakwah terang-terangan itu ada ayat yang mengatakan tentang surat Al-Hijr ayat 94. Nah, jadi dakwah secara terang-terangan ini yang dilakukan oleh Nabi itu, kita lihat di sana ada tahap dakwah Rasulullah itu secara terang-terangan. Yang pertama, dia Nabi itu mengundang kaum kerabat, keturunan siapa? Ya, untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak untuk masuk Islam. Jadi mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Ya, itu yang pertama yang dia lakukan. Selanjutnya Rasulullah itu mengumpulkan, ya, para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di Mekah. Itu di mana dia kumpulkan masyarakat Mekah itu oleh Nabi? Bukit Safa. Ini sudah jelas bagi kita bahwasanya Nabi itu berdakwah secara terang-terangan
Ya, yang substansi yang kedua itu adalah memperbaiki dan meluruskan Cara menyembah cara menyembah Tuhan. Yang sebelumnya masyarakat itu menyembah patung. Bagaimana Nabi itu nanti mengajarkan, meluruskan untuk menyembah Allah. Kalau dek Nabi, kalau dek orang-orang kafir yang disembahnya itu kan adalah Tuhan atau patung. Nah, itu maksudnya memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan. Cara menyembah Tuhan itu inti yang ketiga Nabi. Ketiga, yang menegakkan ajaran Islam. tentang kesamaan hak dan derajat di antara manusia. Itu ada. Nampak kita lihat kan beberapa tentang persamaan hak. Ada derajat manusia itu dia saling membimbing ya bagaimana Nabi itu menyampaikan dakwah secara terang-terangan atau substansinya seperti itu. Lanjut kalau kita lihat yang selanjutnya mengubah Kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang. Ya, ini tentang meluruskan segala adat istiadat dan kepercayaan. Jadi selama ini dia menyembah patung, ya. Selama ini dia menyembah berhala atau nenek moyang yang bertaklid kepada nenek moyang. Nah, sekarang itu yang diubah kebiasaannya itu oleh Nabi. Lanjut yang terakhir, ya substansinya yang terakhir itu adalah Nabi itu berdakwah dengan Nabi itu berdakwah secara sabar, apalagi ikhlas dan jadi diantaranya ini dengan tidak memaksa kehendak orang lain dan juga secara lemah lembut. Itu pembahasan kita pada hari ini. Dan Ibu akan membagikan yang sudah Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak Ibu yang sudah Ibu berikan LKPD-nya. Ya, LKPD sudah Ibu bagikan dan sekarang kamu kerjakan. Sekarang kita menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi. LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, sekarang coba anak Ibu Mesia ke depan untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1. Silakan. Yaitu yang pertanyaannya itu tentang jelaskan strategi dakwah Nabi di kota Mekah. Silakan anak Ibu. Strategi dakwah Nabi di Mekah yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi disampaikan kepada keluarga terdekatnya. Yang pertama istrinya Khadijah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi Muhammad, yang keempat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Ya, terima kasih. Lanjut soal yang kedua, silakan kita ke depan. Yaitu pertanyaannya tentang arti ya dari as-sabiqunal awwalun. Silakan Bisa. As-sabiqunal awwalun yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Tadinya soal yang terakhir nanti Aisyah ya tentang di mana ya Nabi itu menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terangan adalah di Bukit Safa yang dekat dengan Ka'bah. Yang dekat dengan Ka'bah. Ya, silakan duduk kembali. Jadi kita lihat ya yang terakhir tentang kesimpulan pembelajaran kita. Kita masuk ke soal ya assessment of learning, itu assessment yang terakhir ya dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat soal yang pertama ya, kepada siapa Nabi itu menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu di tangan ya ada Ibu. Nabi menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada sekeluarga
keluarganya. Ya. Istrinya Khadijah, sepupunya Ali bin Abi Thalib, anak angkat Nabi Zaid bin Harithah, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Bagus. Ya, itu soal yang kedua, yang pertama. Yang kedua, soal yang kedua, di mana Nabi berdakwah secara terang-terangan? Ya, coba minta. Di Bukit Safa. Di Bukit Safa. Bagus. Soal yang ketiga, sebutkan 3 buah substansi Nabi dalam berdakwah. Hafiza? 3 substansi Nabi dalam berdakwah yaitu memperbaiki akhlak masyarakat Makkah, memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan, menegakkan ajaran Islam dan kebersamaan dan derajat antara manusia. Iya, bagus. Itu merupakan asesmen terakhir kita pada pembelajaran kali ini. Ya, mulai dari strategi dakwah Nabi di kota Mekah. Yang pertama, strategi dakwah Nabi itu adalah dakwah secara dakwah secara sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Nah, itu kalau kesimpulan pertama. Yang kedua ada substansi dakwah Nabi di kota Mekah. Siapa tadi yang tahu substansi? Inti pokok ya. Itu dari dakwah Nabi di kota Mekah. Yang pertama, Nabi itu memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang mengalami dekadensi moral. Ya, tentang moralnya. Selanjutnya memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan. Selanjutnya menegakkan ajaran Islam tentang persamaan ada manusia. Yang selanjutnya adalah Mengubah kebiasaan mengubah kebiasaan bertaklid. Ya, yang terakhir adalah Nabi itu berdakwah secara Satu itu kesimpulan kita. Baik, sebelum kita menutup pelajaran, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ananda. Apa saja strategi dakwah Nabi di kota Mekah, Bu? Apa saja dakwah Nabi di kota Mekah? Maksud ini bagaimana Nabi itu berdakwah atau strateginya di kota Mekah? Nah, sekarang bertanya, siapa yang bisa menjawab? Ya, coba Ananda. Strategi dakwah Nabi di kota Mekah adalah dakwah secara sembunyi dan dakwah secara terang-terangan yang disampaikan pada keluarga terdekatnya. Yang pertama, istrinya Khadijah. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang ketiga, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Yang keempat, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu merupakan strategi dakwah Nabi di kota Mekah. Yang pertama ada Nabi itu berdakwah secara Sembunyi-sembunyi. Yang kedua ada sudah disampaikan oleh teman kita tadi. Yang pertama yang menerima ajaran Nabi itu adalah Siti Khadijah. Ya, sedangkan dakwah Nabi secara terang-terang itu gimana diadakannya? Di Bukit Safa. Di Bukit Safa. Baik, itu soal yang pertama. Nanti masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Hafiza. Apa substansi dakwah Nabi di kota Mekah? Ya, apa substansi dakwah Nabi di kota Mekah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Ananda. Substansi Nabi di kota Mekah adalah: 1. Memperbaiki akhlak masyarakat Mekah. 2. Memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan. 3. Menegakkan ajaran Islam. 4. Mengubah kebiasaan berkonflik kepada nenek moyang. 5. Nabi Muhammad berdakwah dengan sabar, ikhlas, dan tegas. Bagus, itu merupakan substansi ya dakwah Rasulullah di kota Mekah. Substansi itu merupakan
substansinya. Yang kedua, substansinya itu adalah mengajak atau memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan. Yang ketiga tentang menegakkan Islam tentang kesamaan hak terhadap manusia. Ya, yang keempat itu mengubah kebiasaan ini gunanya untuk meluruskan segala adat istiadat kepercayaan upacara ini merupakan substansinya yang keempat. Dan yang terakhir adalah Nabi itu berdakwah dengan sabar, ikhlas, dan tegas. dengan sabar, ikhlas, dan tegas. Ini ada di antaranya tidak memaksa kehendak, ya, dan juga lemah lembut. Nah, jadi itulah tentang ada anak ibu yang bertanya tadi yang sudah dijawab dan sudah dijelaskan satu. Nih, sebelum kita doa sesudah belajar, ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa setelah belajar. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ini apa namanya? Kita semuanya ini akan muncul, ya, akan muncul pada akhir setiap pembelajaran. Ya. Ini Ananda senang belajar sama ibu? Senang, Bu. Alhamdulillah. Untuk kita semua kasih aplaus semuanya. Dan sekian Ananda yang dapat ibu sampaikan. Insya Allah kita berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Itu pada materi yang lain dengan mata pelajaran yang sama, yaitu SKS Sejarah Kebudayaan Islam.